Mendengar kabar tersebut, Jeffrey benar-benar tidak terima. Pasalnya, ayahnya saja masih ada dan bisa-bisanya sang ibu mengkhianati sang ayah. Dan yang lebih parahnya lagi, laki-laki itu adalah teman satu desanya yang bahkan usianya jauh lebih muda daripada Jeffrey. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi pada tahun 2020. Rasa kecewa, marah dan dendam dirasakan oleh seorang pria di Bangkalan, Madura setelah mengetahui ibunya berselingkuh dengan seorang remaja yang usianya bahkan lebih muda darinya. Dia sudah pernah memperingatkan, namun peringatannya tidak pernah dihiraukan. Dia pun lantas jadi gelap mata dan nekat melakukan tindakan yang di luar batas. Dibantu dengan seorang kerabatnya, dia menghabisi remaja selingkuhan sang ibu dengan begitu sadisnya dan juga begitu brutalnya menggunakan celurit, senjata khas dari Madura. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sebuah keluarga hidup di dalam keterbatasan di salah satu daerah di Bangkalan, Madura. Tepatnya di Dusun Lantek, Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Sang ibu merupakan ibu rumah tangga yang bernama Kuswatun, berusia 39 tahun. Namun mengenai identitas dan keberadaan sang suami tidak disebutkan di media manapun. Pasangan suami istri ini diketahui hanya dikaruniai satu orang anak yang di saat itu sudah berusia 23 tahun bernama Muhammad Jeffrey. Tidak banyak dijelaskan secara detail mengenai latar belakang kehidupan mereka. Namun diketahui bahwa kesulitan ekonomi membuat ibu dan anak tersebut terbang jauh-jauh ke Malaysia untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI. Lalu diketahui, tidak hanya sang ibu dan anak itu saja yang bekerja di negeri jiran, tapi juga kebanyakan warga di desa itu, termasuk beberapa kerabat mereka, sampai teman-teman Jeffrey, yang salah satunya adalah seorang remaja yang berusia 18 tahun, bernama Mudasir, juga bekerja di Malaysia. Mudasir ini merupakan putra dari Haji Farid Faisal. Namun lebih lengkap mengenai latar belakang kehidupannya tidak diketahui. Namun yang jelas, di usia Mudasir yang masih sangat muda, Mudasir sudah memberanikan diri untuk merantau jauh-jauh sampai ke negeri seberang demi membantu perekonomian keluarganya. Dan meski usianya masih sangat muda, Mudasir juga mampu bekerja dengan baik dan menunjukkan tanggung jawab yang tidak kalah dengan para pekerja yang lebih tua darinya. Dia dikenal rajin, ulet, dan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mudasir juga masih sering bergaul dengan teman-teman asal desanya, sehingga dia tidak begitu terlalu jenuh dan tetap merasa punya tempat untuk berbagi cerita serta melepas rindu terhadap kampung halamannya. Terlebih di saat itu diketahui, Mudasir sangat dekat dengan Kuswatun, ibunya Jeffrey. Mungkin saja mulanya kedekatan mereka terjadi karena Mudasir merasa menemukan sosok ibu yang bisa menjadi tempatnya untuk berkeluh kesah. Namun ternyata lambat laun malah lebih dari itu. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Mudasir mulai merasakan kenyamanan yang tidak biasa saat dia berada di dekat Kuswatun. Begitu pula sebaliknya dengan Kuswatun yang mungkin merasa diperhatikan dan dimanja oleh sosok muda yang penuh perhatian tersebut. Hingga pada akhirnya, kedekatan mereka pun mulai menimbulkan kecurigaan dan diperbincangkan oleh banyak orang, terutama sesama perantau dari desa mereka. Tatapan-tatapan heran dan bisik-bisik mulai bermunculan di setiap kali keduanya terlihat bersama. Kabar itu pun semakin meluas, menyebar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya sampai ke telinga Jeffrey, anak dari Kuswatun. Mendengar kabar tersebut, Jeffrey benar-benar tidak terima. Pasalnya, ayahnya saja masih ada dan bisa-bisanya sang ibu mengkhianati sang ayah. Dan yang lebih parahnya lagi, laki-laki itu adalah teman satu desanya yang bahkan usianya jauh lebih muda daripada Jeffrey. Kemarahan Jeffrey pun juga tidak luput kepada Mudasir yang dianggapnya sudah menggoda sang ibu. Di dalam emosinya, Jeffrey
benar-benar marah kepada Mudasir. Jeffrey bahkan sempat melayangkan ancaman kepada Mudasir dan bersumpah akan bertindak nekat jika hubungan itu tidak dihentikan. Dan untuk mengantisipasi masalah yang rumit, mereka pun diketahui sudah melakukan mediasi. Mudasir di saat itu juga diketahui sudah menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji tidak akan dekat lagi dengan Kuswatun. Dan untuk memastikan agar Mudasir dan ibunya tidak lagi menjalin hubungan atau kedekatan, Jeffrey sampai memberikan syarat kepada Mudasir untuk jangan pernah lagi menginjak kaki di wilayahnya. Mungkin baik di tempat mereka bekerja maupun di rumah mereka yang ada di Bangkalan. Dan Mudasir yang di saat itu ketakutan, dia pun setuju dengan syarat tersebut. Kabar soal dugaan perselingkuhan itu pun semakin meluas, bahkan sampai ke kampung halaman mereka di Bangkalan, termasuk ke telinga Haji Farid Faisal, yaitu ayah dari Mudasir. Tak hanya kabar soal perselingkuhan, tetapi juga soal ancaman yang dilayangkan oleh Jeffrey kepada anaknya. Sang ayah yang mengetahui bahwa Mudasir mendapatkan ancaman serius di saat itu, turut turun tangan untuk meredakan keadaan. Dia merasa perlu segera menyikapi situasi tersebut agar tidak berubah menjadi konflik yang lebih besar dan melibatkan banyak pihak. Dan untuk upaya menyelesaikan masalah itu, ayah Mudasir sampai mengadakan mediasi tambahan di kampung dengan melibatkan kepala desa sebagai penengah. Di dalam pertemuan tersebut, mereka mencoba menjelaskan posisi dan niat baik keluarga, serta berharap agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Namun, hasil dari mediasi ini baru bisa disampaikan oleh kepala desa kepada keluarga dari kerabat Jeffrey yang masih tinggal di desa. Sedangkan untuk mereka yang tinggal di Malaysia, belum diberitahukan, termasuk Jeffrey sendiri. Mungkin karena keterbatasan jarak yang sangat jauh. Setelah mediasi tersebut, permasalahan ini pun mulai mereda. Meski sebenarnya di dalam benak Jeffrey masih ada emosi yang di saat itu terpendam. Jika dia terpancing, mungkin emosinya akan meledak seketika. Dan karena permasalahan tersebut juga, hubungan Jeffrey dan Mudasir jadi sangat tidak baik. Bahkan jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jeffrey juga terus memastikan bahwa benar, Mudasir tidak lagi melanggar janjinya untuk muncul di hadapannya, apalagi mendekati sang ibu. Singkat cerita, kemudian mereka pun akhirnya pulang kampung. Rupanya masalah antara Jeffrey dan Mudasir belum benar-benar selesai. Ada dendam yang belum diselesaikan. Pada suatu hari, di sore hari sekitar pukul 5 sore. Hari itu adalah hari Minggu tanggal 26 April 2020. Jeffrey yang sedang duduk-duduk santai di depan teras rumah kerabatnya yang bernama Aziz. Yang mana di saat itu Aziz ini juga ikut merantau ke Malaysia. Jeffrey kemudian melihat pemandangan yang membuat emosinya memuncak, yaitu wajah seorang remaja yang saat ini sangat dia benci. Tidak lain adalah Mudasir, yang mana di saat itu juga sedang pulang kampung dan sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter X berwarna hitam. Padahal sebelumnya Jeffrey sudah dengan tegas memperingatkan agar Mudasir tidak lagi menginjakan kaki di wilayahnya. Malah dia muncul dan menampakkan batang hidungnya, bahkan dengan berani melintas di depan rumahnya. Mudasir yang begitu melihat Jeffrey langsung tampak panik dan langsung berupaya segera pergi. Gerak-gerik Mudasir di saat itu sangat terlihat ketakutan dan dia langsung pergi dengan cepatnya, membuat Jeffrey jadi berpikir mungkin saja remaja berumur 18 tahun itu tidak kapok untuk kembali mendekati ibunya. Ketika dia memikirkan hal itu, emosi Jeffrey jadi kian tidak terbendung. Jeffrey benar-benar tidak bisa bersabar lagi. Dalam luapan emosinya, Jeffrey jadi tidak bisa mengendalikan diri. Jeffrey yang gelap mata kemudian berjalan dengan cepat ke dalam rumah. Ternyata di saat itu, dia mengambil sebilah senjata tajam berupa celurit. Dengan celurit tersebut, Jeffrey bertekad akan memberikan pelajaran kepada Mudasir. Setelah mengambil celuritnya, Jeffrey mengajak Aziz untuk mengejar Mudasir. Aziz yang di saat itu ikut tersulut emosi, setuju untuk menemani Jeffrey. Keduanya lalu pergi mengendarai sepeda motor yang mana posisinya di saat itu Jeffrey yang mengemudikan sementara Aziz duduk di boncengan belakang. Emosi yang membara membuat Jeffrey menarik gas motornya dengan begitu kuat sehingga lari motornya sangat kencang dan tidak lama kemudian dapat menyusul laju motor Mudasir yang padahal juga melaju begitu kencang. Saat Jeffrey berhasil menyamakan kecepatan dengan Mudasir, Jeffrey langsung bertindak beringas dengan menebaskan celurit di tangannya ke arah leher Mudasir. Akibat tebasan tersebut, leher Mudasir seketika robek. Cairan merah mengucur deras keluar dari robekan di lehernya, membuat Mudasir seketika sangat merasa kesakitan. Rasa sakit tersebut membuat Mudasir oleng, lalu terjatuh bersama dengan motornya. Jeffrey yang melihat Mudasir terjatuh dari motornya langsung menghentikan laju motornya tersebut, menyerahkan kemudi kepada Aziz. Sedangkan dia yang sudah kesetanan tidak puas jika hanya sekali menebas saja, sehingga Jeffrey berusaha menghampiri Mudasir untuk melancarkan serangan berikutnya. Melihat Jeffrey yang bersiap untuk kembali menyerangnya, Mudasir segera berusaha menyelamatkan diri.
Mudasir yang di saat itu menyadari bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk mendirikan motornya dan kabur. Kemudian dia memilih untuk melarikan diri dengan cara berlari. Ketakutan yang menguasai dirinya membuat rasa sakit yang dia alami seakan tidak berarti, mendorong dia untuk terus berlari ke arah sebuah kebun kosong di Dusun Blibis, Desa Lantek Timur dengan sekuat tenaga tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Yang mana tanpa Mudasir sadari, Jeffrey sudah mampu mengejar Mudasir dan hampir menyamakan langkah larinya. Saat akhirnya Jeffrey benar-benar mampu mengejar Mudasir, Jeffrey yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langsung menyerang Mudasir menggunakan celurit di tangannya. Bacokan demi bacokan, tebasan demi tebasan, sangat brutal dilayangkan kepada Mudasir, dan saking kuatnya serangan tersebut, gagang celuritnya pun sampai patah. Bacokan tersebut akhirnya membuat Mudasir pada akhirnya tumbang dengan luka yang sangat parah di bagian leher. Bacokan yang dilayangkan oleh Jeffrey membuat Mudasir pada akhirnya tumbang dengan luka yang parah di bagian leher, lengan, dada, dan perutnya. Perlawanan Mudasir pun seolah tidak berarti, karena pada akhirnya dengan banyaknya luka, Mudasir langsung tewas meregang nyawa. Mudasir di saat itu terbaring lemah di atas tanah, di kebun kosong dalam kondisi yang mengerikan, dengan darah yang berceceran di mana-mana. Di saat itu, Jeffrey sempat melihat kondisi Mudasir. Dia sangat puas karena telah meluapkan seluruh emosinya kepada orang yang menurutnya sudah berani menggoda dan menjalin hubungan dengan sang ibu. Meski sudah puas, Jeffrey yang sudah dikuasai amarah sebenarnya masih ingin sekali bertindak lebih bengis. Namun Jeffrey mendadak ketakutan saat seorang warga bernama Saimin rupanya menyaksikan kekejian yang dia lakukan dan berusaha untuk melerai. Meski saat itu Mudasir sudah terlanjur tewas dibuat oleh Jeffrey. Di saat Saimin dengan beraninya menghampiri Jeffrey, Jeffrey pun segera melarikan diri. Karena bagaimanapun juga Jeffrey tidak ingin sampai aksinya membuat dia terjerat kasus hukum. Jeffrey di saat itu menghampiri Aziz dan keduanya pun pergi melarikan diri. Diketahui di saat itu, dia melarikan diri ke wilayah Dusun Manglang. Namun entah kemana di saat itu dia pergi. Saimin pun memilih untuk tidak mengejar sang pelaku. Dia lebih panik dengan kondisi korban yang benar-benar mengenaskan. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat korban. Dari kondisinya, Saimin sebenarnya sudah menyadari jika korban tidak selamat. Namun dia seolah tidak mau menyerah dengan kondisi tersebut. Sehingga Saimin di saat itu meminta tolong kepada warga sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, benar saja jika Mudasir di saat itu dinyatakan telah meninggal dunia dengan luka yang sangat serius di bagian dada dan juga leher. Kejadian tersebut pun juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian yang menerima laporan adanya tindakan kriminal di Dusun Blibis, Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan, segera meluncur ke lokasi kejadian dan mengamankan lokasi tersebut yang sudah ramai dipadati oleh warga sekitar yang penasaran dengan peristiwa tragis yang telah terjadi. Mereka terdengar saling berbisik, menyampaikan berbagai spekulasi atas kejadian yang menimpa Mudasir. Beberapa orang yang mengenal sosok korban juga terlihat heboh karena merasa tidak menyangka dan tidak percaya jika Mudasir bisa menjadi korban kekejian. Yang mana di saat itu, isu yang beredar mengatakan bahwa pelakunya masih warga setempat. Dan untuk mengungkap kasus tersebut, pihak kepolisian melakukan prosedur olah TKP dengan begitu teliti. Salah satunya, polisi juga meminta keterangan para saksi, terlebih saksi mata saat kejadian berlangsung. Dan dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian berhasil mengantongi identitas korban yang diketahui merupakan remaja berusia 18 tahun, warga Dusun Lantek, Desa Lantek Barat, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Dari hasil pemeriksaan, pihak kepolisian juga berhasil mengungkap identitas pelakunya, yaitu Muhammad Jeffrey, pemuda berumur 23 tahun yang belakangan diketahui tidak akur dengan korban. Sehingga tidak lama setelah kejadian itu, pihak kepolisian berhasil melacak pelarian dari pelaku. Jeffrey di saat itu berhasil ditangkap di Dusun Manglang. Jeffrey ditangkap tidak dapat membantah tuduhan polisi, sebab polisi sudah menemukan barang bukti berupa celurit di tempat persembunyiannya. Jeffrey yang tidak dapat membantah tuduhan tersebut akhirnya mengakui semuanya. Bersama dengan alat bukti, Jeffrey akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan terhadap pelaku ini, polisi akhirnya mengungkap motif di balik peristiwa tragis yang merenggut nyawa seorang remaja berusia 18 tahun tersebut. Ternyata semuanya karena sakit hati. Aksi keji tersebut dilakukan bermula saat pelaku mengetahui ibunya berselingkuh dengan korban. Jeffrey di saat itu sangat menyesal dengan perbuatannya. Namun kendati demikian, dia juga mengaku sangat puas atas tindakan tersebut. Kepada polisi, Jeffrey juga mengungkap peran kerabatnya yaitu Aziz, sehingga Aziz pun di saat itu langsung dicari. Kemudian tidak lama, Aziz pun ditangkap dan diamankan bersama Jeffrey. Polisi kemudian menjerat Jeffrey dan Aziz dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dan 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Keduanya lantas menjadi pesakitan di kursi Pengadilan Negeri Bangkalan.
Sementara itu pihak dari keluarga korban yang mendapati kabar soal meninggalnya korban akibat dihabisi secara brutal, mereka benar-benar tidak bisa membendung kesedihan. Berdasarkan persetujuan keluarga, jenazah Mudasir kemudian dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah proses tersebut selesai, jenazahnya pun dipulangkan ke kampung halaman untuk disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan secara layak. Di tengah kesedihan yang mendalam pihak keluarga, mereka juga diliputi amarah dan tidak terima atas kekejian pelaku yang membuat anak mereka tewas secara tragis, terutama ayah Mudasir, Haji Farid Faisal. Dia sangat mengutuk keras tindakan Jeffrey. Dalam kesedihan dan kemarahannya, penyesalan pun turut menghampirinya. Dia merasa bahwa mediasi yang telah dilakukan selama ini ternyata tidak cukup untuk menjamin keselamatan sang anak, karena Jeffrey pada akhirnya tetap bertindak nekat sampai anaknya harus tewas. Yang mana padahal anaknya tersebut masih sangatlah muda dan Haji Farid Faisal memimpikan masa depan yang lebih baik untuk putranya. Meski tidak ada hukuman setimpal yang dapat menggantikan nyawa sang anak, namun Haji Faisal tetap berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Namun sobat, Haji Farid Faisal seolah harus menelan pil pahit kekecewaan karena saat sidang putusan digelar pada bulan Oktober 2020 di Pengadilan Negeri Bangkalan, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada si pelaku, yaitu Jeffrey. Sementara Aziz turut membantu Jeffrey dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Haji Farid Faisal merasa bahwa hukuman tersebut tidak sebanding dengan perbuatan kejinya. Dia menilai bahwa kasus ini seharusnya masuk ke dalam pasal penghilangan nyawa berencana. Namun vonis yang dijatuhkan justru tidak sesuai dengan ketentuan di dalam pasal tersebut. Padahal jika benar diterapkan pada pasal 340, seharusnya pelaku bisa dijatuhi hukuman maksimal 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup atau mungkin hukuman mati. Di dalam kesedihannya, Haji Farid Faisal, pihak keluarga, benar-benar tidak terima dengan putusan itu. Mereka merasa keadilan belum berpihak, padahal anak mereka sudah direnggut nyawanya secara brutal dan tidak manusiawi. Itu dia sobat, kisah dari Mudasir yang dihabisi oleh Jeffrey ketika Mudasir mencoba berselingkuh dengan ibunya Jeffrey. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.